All you gotta do is say yes. We got a motherfucking problem up in here. Halo bocor ban, gimana kabarnya? Sehat? Udah makan roti pagi nih? Atau masih ngutang lontong di warung sebelah? Kali ini gue pengen ngelunasin janji gue kemarin tentang review film Dirty Laundry tahun 2012 yang lanjutan sequel film pendek dari film The Punisher 2004. Film The Punisher ini adalah film pendek Amerika tahun 2012 berdasarkan film anti-hero Marvel comic The Punisher yang dibintangi oleh Thomas Jane dan Ron Perlman. Diproduksi oleh Adi Shankar dan disutradarai oleh Phil Janelle. Film ini pertama kali diputar di San Diego Comic Con International 2012. Baiklah, tanpa panjang lebar juga berbacot yang tidak berfaedah, ini dia videonya. Check it out. Scene diawali dengan sebuah penampakan van di pinggir jalan yang sedang terparkir. Ya walaupun cukup sedikit jelek untuk van pada umumnya sih. Dari bumper depan juga kayak ini udah van lama banget kayak nggak diturusin. Pokoknya kalau Dominic Toretto lihat ini gara-gara kepala deh pokoknya. Dan di dalam van tersebut ada seorang pria yang sedang tertidur pulas kayak baru pulang dari party kemarin. Yang kayaknya lagi mimpi buruk tentang anaknya. Dan dia adalah Frank Castle. Sembari terbangun dan akhirnya mengingat apakah ada cicilan angsuran hari ini, Frank pun keluar dari van-nya dan ingat bahwa ini adalah hari mencuci. Setelah itu Frank pun kembali bergegas keluar dan mengambil pakaian kotornya berjalan menuju tempat laundry. Sembari menuju tempat laundrynya, di sisi lain terdapat dua buah mobil yang datang berisikan gangster yang paling berkuasa di kota ini. Kayaknya sih ya. Kita sebut saja nama pemimpinnya adalah Bambang. Ketika Bambang dan gengnya pun menyusuri jalan tersebut, dia melihat 3 orang PSK di pinggir jalan yang sedang berjalan. Iyalah sedang berjalan. Tiba-tiba Bambang merasakan gejolak di dalam darahnya yang menginginkan salah satu PSK favoritnya tersebut. Bambang pun menghampiri mereka. Ya namanya ngampirin PSK ya tahulah mau ngapain ya. Nawarin MLM. Di sini terlihat PSK tersebut tidak menyukai si Bambang tadi, entah karena performanya kurang bagus atau juga punya kecil ya. Nyalinya maksudnya, dan Bambang pun terus memaksanya. Di sisi lain, Frank pun melihat kejadian itu, tapi ia memilih untuk tidak menghiraukan masalah mereka dan untuk tetap sabar. Bambang pun menyeret PSK tersebut ke sebuah lahan kosong, ya, yang belum ditanami gambut, dan akhirnya memperkosa PSK tersebut. Pantas gak suka orang gak bayar, dan Frank pun kembali melanjutkan ke tempat laundry. Ketika sedang memilih-milih baju yang ingin dimasukkan ke laundry, Frank menemukan sebuah kaos yang bolong dan saking kesal mungkin dia masukin semua bajunya ke mesin laundry tersebut. Di sisi lain terdapat seorang anak berkulit hitam mencoba menyeberangi jalan, di mana jalan tersebut masih ada gangster yang tadi mengacau. Dan seketika anak itu pun ditangkap dan dibawa kepada si Bambang yang sudah selesai melakukan perkembangbiakannya. Ketika bertemu dengan anak itu, si Bambang pun memberikan sebuah pantun. Maksud saya sebuah ancaman. Dia mengatakan jika ingin melewati jalan itu ada 2 pilihan. Pertama, si Bambang menyuruhnya untuk menjual narkoba untuknya, ataupun ya hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Tapi si anak itu dengan tegas menolak bahwa ia tidak akan menjual narkoba untuk si Bambang. Bambang yang kesal pun akhirnya menyuruh teman-temannya untuk memukuli dan membuli si anak tersebut. Di sisi lain, Frank yang lagi ngutipin koin di laundrynya yang sedang jatuh pun melihat si anak tadi yang akhirnya dibully dan dibawa oleh geng tersebut. Anak itu terus berteriak dan meminta tolong, tapi tidak ada satu orang pun yang berani ataupun peduli dengan dia. Mungkin termasuk Frank. Frank berusaha untuk tidak menghiraukan kejadian itu dengan membaca majalah misteri yang ada di laundry. Tapi tentu saja dia tidak nyaman dengan hal tersebut, apalagi ada orang minta tolong. Frank yang tidak tahan dan akhirnya pun keluar dari tempat laundry. Dan di situ terdapat si Bambang yang sedang menunggu teman-temannya memukuli anak tersebut. Bambang yang melihat Frank berdiri di depan laundry tersebut akhirnya mengancam Frank untuk mengusirnya pergi dengan menunjukkan pistol yang ada di saku celananya. Frank pun mulai berpikir, mentang-mentang punya pistol, bully anak sembarangan. Baru mukulin anak dimarahin, ngajak berantem. Frank yang sudah pernah melihat pistol sebelumnya pun meninggalkan si Bambang dengan ilfil menuju kedai yang ada di depannya. Karena di warung itu nggak ada TS, akhirnya ia mengambil minuman botol yang ada di kulkas. Lalu berjalan ke arah jendela dan menatap para Bambang, maksud saya kawanan si Bambang sedang memukuli anak tersebut. Ketika Frank menatap keluar melihat gerombolan si Bambang tersebut, sang penjaga toko yang sedang ada di kursi roda mengatakan bahwa jika ada yang ingin kau lakukan saja. Kita sebut saja dia Maman. Maman juga menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu dia juga berada di posisi Frank, tepat berdiri di hadapan jendela itu dan menatap keluar.
Namun bedanya saat itu ada gadis kecil di luar yang dibully seperti anak tersebut. Frank pun mulai tertarik dengan apa yang dibicarakan oleh si Maman. Maman pun melanjutkan ceritanya bahwa yang ia lakukan adalah pergi keluar dan menghadapi mereka. Dan ketika ia pulang dengan sedikit luka goresan, dia sudah berada di kursi roda. Dan di sini Maman menyimpulkan bahwa dunia memang sudah akan jatuh terbakar. Hal baiknya adalah kita mendapat kursi paling depan untuk menyaksikan semua itu. Kemudian Maman pun mengatakan harga dari minuman yang Frank minum itu. Setelah Frank mendengar seluruh penjelasan Maman, dia pun membayar minumannya dan juga sekaligus membeli 1 botol Jack Daniels. Buat yang belum tahu Jack Daniels itu apa, itu miras ya. Gue baru ngecek di Google soalnya. Setelah mendapatkan Jack Danielsnya, Frank pun berjalan keluar toko, maksud saya warung tadi ya, menenteng Jack Danielsnya yang ada di kantong kresek, mengeluarkannya dengan gaya slow motion di film Armageddon. Akhirnya dengan sebuah botol, ia pun menghajar seluruh anggota si Bambang tersebut. Setelah menghabisi seluruh anak buah si Bambang, akhirnya Frank pun berhadapan dengan si Bambang yang memegang pistol. Sesaat sebelum si Bambang mengeluarkan pistolnya dan ingin menembak Frank, anak yang dipukuli tadi pun akhirnya menggigit kaki si Bambang dan membuat tembakan yang meleset. Frank yang melihat kejadian itu pun akhirnya mengambil kesempatan dengan melemparkan botol Jack Daniels itu ke arah kepala si Bambang. Bambang yang masih mampu melepaskan tembakan pun meleset ketika Frank menghajarnya dengan mematahkan tangan kanannya, kemudian mematahkan kaki kirinya, kemudian kaki kanannya. Dan fix, si Bambang gak bisa ikut jogging keliling kompleks besok sore. Bambang pun akhirnya dilumpuhkan Frank dengan mudah. Kemudian Frank memberikan tebak-tebakan kepada si Bambang. Apa perbedaan antara keadilan dan hukuman? Namun tanpa memberikan jawaban pastinya, Frank pun menyiramkan sebotol Jack Daniels ke tubuh si Bambang tadi yang sudah terluka parah. Dan mengambil korek api di sakunya. Namun Frank tidak membakar si Bambang. Hanya menyalakan korek apinya dan meletakkannya di hadapan si Bambang yang sudah tersiram oleh Jack Daniels tadi. Lalu Frank pun pergi kembali berjalan ke laundry-nya tadi untuk melihat cuciannya udah siap atau belum. Kemudian muncullah si PSK yang sudah diperkosa oleh si Bambang tadi. Dengan keadaan berantakan. Gue lupa lagi ngasih namanya. Mungkin kita kasih nama dia Mona. Ia tahu bahwa ini adalah momen untuk balas dendam pada si Bambang dan mengambil korek yang ada di depannya tadi. Kemudian, you know what I mean. Dia melemparkan korek itu ke tubuh si Bambang yang sudah tersiram alkohol cairan tinggi tadi. Dan membakarnya hidup-hidup. Singkat cerita, Frank pun selesai dengan laundry-nya dan mengambil seluruh pakaiannya menuju van jeleknya tadi. Ketika berjalan ke van, tidak sengaja baju yang sudah berlubang tadi terjatuh dan dikutip oleh anak yang tadi ia tolong. Anak itu berniat untuk mengembalikan baju itu pada Frank, tapi Frank menyuruh anak itu untuk menyimpannya saja. Ketika Frank masuk ke van dan pergi, anak tersebut pun membuka baju yang diberikan oleh Frank, dan ternyata baju itu berlogo The Punisher. Musik keren pun dihidupkan dan akhirnya Frank berjalan dengan kemenangan. Kemudian tamat. Ya kalau dari segi alur cerita sih ini gampang banget mengerti ya. Kalau nggak ngerti juga ya parah banget loh. Cerita tentang seorang pahlawan yang datang sebuah kota, kemudian mengajar penjahatnya dan kemenangan di pihaknya, begitulah. Dukung terus channel ini dengan like, comment, and subscribe, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. See ya.